Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, sahabat Plorawata dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Plorawata ingin menyajikan satu video, teman-teman, satu konten dari bahan yang sudah terbuang. Jadi kita akan membuat pupuk organik padat dari ampas kelapa, teman-teman. Jadi ini adalah ampas kelapa. Ini adalah ampas kelapa. Jadi dimana kita tahu bahwa buah kelapa sangat banyak manfaatnya, teman-teman. Terutama buahnya yang masih muda sebagai minuman pelega dahaga. Kemudian yang sudah tua setelah diparut kemudian diperas santannya, bisa dijadikan sebagai bahan makanan, campuran berbagai macam menu masakan yang membuat makanan itu lebih enak dan lebih lezat. Namun pada kesempatan kali ini, teman-teman, ini adalah ampasnya yang sudah dibuang, yang sudah diambil santannya. Kita akan mengolah, kita akan menjadikannya sebagai pupuk penyubur tanaman, teman-teman. Jadi ampas kelapa ini jangan dibuang karena dia banyak mengandung lemak dan protein. Walaupun itu dalam bentuk lemak kasar dan protein kasar. Nah, setelah nanti diolah, difermentasi, ampas ini akan menjadi pupuk organik yang sangat subur, yang bisa menyuburkan tanaman, terutama tanaman-tanaman yang berbuah, teman-teman. Sangat bagus untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah. Oke, untuk lebih jelasnya dan tidak membuang waktu, kita akan bagaimana caranya kita mengolah ini ampas. Ini kebetulan ada ampas yang saya sudah kumpulkan dua hari yang lalu, teman-teman, dan masih ada bercampur dengan kotoran-kotoran. Kita akan tuangkan ke sini, akan masukkan ke dalam wadah ini, teman-teman. Ini adalah ampas yang sudah berubah warna. Jadi ini adalah ampas kelapa, teman-teman, dari hasil warung pembuat kue. Ini kebetulan bulan puasa, jadi setiap hari warungnya membutuhkan 2-3 biji kelapa, teman-teman. Dan ini adalah ampas kelapa yang sudah mulai membatu. Ini mungkin yang 2 hari yang lalu, tapi ini yang baru, teman-teman. Ini yang baru. Nah, jadi bahannya adalah ampas kelapa. Kemudian kita siapkan kita siapkan kompos dari daun-daun kering. Jadi ini adalah kompos daun kering, teman-teman. Kebetulan ada yang kita sudah kemas. Jadi bukan kompos daun bahan organik lain, tapi ini dari daun. Di Plorawata kita sudah bikin juga kontennya, bagaimana mengolah daun-daun kering menjadi kompos yang sangat subur. Kemudian ini ada bekatul atau dedak. Jadi kita akan mencampur dengan dedak, teman-teman. Ini adalah dedak halus yang kita ambil dari limbah pabrik penggilingan padi. Kita akan membuat campuran supaya prosesnya ini lebih cepat berproses. Dalam proses fermentasinya ini kurang lebih antara 10 sampai 14 hari atau 2 minggu, teman-teman. Ini sudah bisa digunakan sebagai pupuk organik yang sangat bagus digunakan dalam media-media pot atau media planter bag, terutama tanaman-tanaman buah, teman-teman. Dan ini sudah kami buktikan bahwa dengan menggunakan pupuk organik dari ampas kelapa, ini memberikan pengaruh kepada tanaman-tanaman pot dalam buah untuk merangsang keluarnya bunga, teman-teman. Jadi ada 3 bahan pokok ini. Kemudian kita tetap menggunakan M4, teman-teman, sebagai bioaktivatornya. Kemudian dicampur dengan ini adalah mol dari nasi basi yang kedahsyatannya sudah tidak diragukan lagi, teman-teman. Sangat dahsyat dalam memproses bahan organik menjadi lebih cepat proses pelapukannya. Oke. Dan ini ada molase. Kalau dibutuhkan kita akan gunakan karena kita sudah punya mol lagi. Ini adalah mol.
Jadi anak mol, ya teman-teman. Dan air hujan, kita gunakan air hujan. Kita akan gunakan kurang lebih 1 liter untuk memproses ini. Oke teman-teman, silahkan ikuti bagaimana prosesnya. Kita akan membuat pupuk organik dari ampas kelapa ini. Baik teman-teman, jadi pertama-tama kita akan campur dulu ini ampas. Jadi ini ada ampas. Kurang lebih ada sampai 10 biji kelapa teman-teman. Ini ada yang sudah membeku. Kita akan campurkan kurang lebih 1 kilo kompos daun teman-teman. Jadi setengah dari 2 kilo ini kita gunakan setengah kilo. Kita aduk seperti ini. Jadi ini tujuannya supaya mikrobanya lebih banyak dalam proses fermentasinya. Kemudian kita hambur bekatul. Ini juga sebagai bahan untuk mempercepat proses fermentasi. Ya kurang lebih ya 3 genggam lah kita gunakan bekatulnya. Jadi modelnya sudah seperti ini. Ini sebenarnya ampas ini bisa langsung digunakan teman-teman. Namun dalam penggunaannya nanti kalau belum difermentasi dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa diserap oleh tanaman, karena kandungan daripada bahan yang terkandung di dalamnya itu akan berproses dulu. Jadi ini sudah sangat kelihatannya sudah sangat bagus. Setelah kita singkirkan dulu ini, kita aduk sampai rata teman-teman. Aduk sampai rata. Selanjutnya kita membuat larutan bioaktivatornya. Jadi kita gunakan air hujan kurang lebih 1 liter. Ini teman-teman, ya. Ini 5 liter. Kemudian kita campur dengan mol nasi basi teman-teman. Ini adalah mol nasi basi yang kita sudah bikin kontennya juga, bagaimana caranya membuat mol nasi basi. Kita gunakan 4 tutup botol supaya lebih kuat mikrobanya. Tetap kita tambahkan ini molase. Jadi kita gunakan 2 tutup botol saja molasenya karena ini sangat kental. Dan selanjutnya ini kita tambahkan dengan mampa. Jadi di sini yang sangat bagus ini bakterinya teman-teman, bakteri fermentasi yang sangat kuat, yang tidak diragukan lagi. Dia sangat dahsyat dan sudah sangat umum diketahui oleh teman-teman atau petani-petani di bidang pertanian dan hortikultura. Ini sudah sering kali digunakan. Kita gunakan 1 tutup botol saja karena ini sudah banyak, ada molnya, ada mol nasi basinya, dan ada mol-mol lain lagi yang kita sudah gunakan. Ya. Selanjutnya kita aduk teman-teman. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya bahan ampas ini yang kita sudah campur dengan kompos daun dan bekatul, kita percik atau kita siram dengan larutan bioaktivator ini teman-teman. Percik dulu. Ya, kita aduk sampai rata. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah fermentasi. Jadi di sini kita akan menggunakan wadah fermentasi dari planter bag supaya mudah diawasi.
Jadi ini saya sudah siapkan planter bagnya, teman-teman. Ini adalah planter bag. Kita akan masukkan. Ini akan kita hasilkan pupuk organik yang kaya akan nutrisi, kaya akan lemak, kaya akan protein, dan unsur makro dan mikronya, sehingga bisa menyuburkan tanaman, terutama tanaman buah, teman-teman. Dan nanti setelah prosesnya selesai, kita akan langsung aplikasi pada tanaman buah yang ada di planter bag. Oke. Nah, selanjutnya kita tetap menggunakan sisa bioksipator ini. Iya. Selanjutnya kita tutup dengan bekas karungnya ini, teman-teman. Jadi kita tutup. Dalam proses fermentasinya. Kemudian kita tempatkan pada tempat yang terlindung, teman-teman. Kita tempatkan pada tempat yang terlindung, tidak terkena matahari dan tidak terkena hujan. Baik, teman-teman. Demikian proses pengolahan ampas kelapa atau bukil kelapa untuk menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk menyuburkan tanaman, teman-teman. Teman-teman, demikian secara singkat bagaimana caranya mengolah bungkil kelapa atau ampas kelapa menjadi pupuk organik yang nantinya kita akan aplikasikan pada beberapa tanaman dalam planter bag dan tanaman-tanaman yang ada di halaman Pulau Raguwaka. Sebelum saya akhiri, teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten Pulau Raguwaka selanjutnya. Dan sebelum saya akhiri, tak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang muslim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.